keluarga besar Syirna Dasha. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diberkahkan umur dunianya, diberkahkan kesehatannya, senantiasa tercurahkan kemuliaan barokah karomahnya dari al-silsilah thariqah dari Naqsabandiyah Mansuriyah Yasin Lasha. Wabil Syaikhuna wal Musyidina Syafi'i Ajal Zaman Syekh Muhammad Abdul Ghawwas Masul Qaddas Syarah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus Saiful Hajat, keluarga besar Bapak Inti Sutisna, semoga dengan karomah Guru Agung Syafi'i Ajal Zaman Syekh Muhammad Abdul Ghawwas Masul Qaddas Syarah senantiasa diberkahkan umur dunianya, amin. Diberkahkan kesehatannya, amin. Maksud dan tujuan doanya semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibarakati wa karamati Syafi'i Ajal Zaman Syekh Muhammad Abdul Ghawwas Masul Qaddas Syarah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan wa thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mansuriyah Yasin Lasha. Semoga kita semua senantiasa dibimbing oleh karomah barokah silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mansuriyah Yasin Lasha untuk menghasilkan dan mengusulkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mendapatkan qabul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diusulkan oleh karomah barokah silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mansuriyah Yasin Lasha. Wabil Syaikhuna wal Musyidina Syafi'i Ajal Zaman Syekh Muhammad Abdul Ghawwas Masul Qaddas Syarah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dibisakan lagi berkumpul untuk mengamalkan amaliyah yang mulia, amaliyah yang disukai oleh aulia-aulia Allah dan amaliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Di sini ada yang aneh. Ada yang aneh. Kenapa ada yang aneh? Karena aulia Allah pada betah. Pada betah. Dawuh pangarsa baos qaddas sirah. Aulia Allah di dalam silsilah itu mempunyai suatu kesenangan. Pengersa apapun punya kesenangan pengersa apa di dalam setiap manaqib. Ini kata pengersa apa? Dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada sahabat, kesenangannya itu adalah buah-buahan. Buah-buahan. Alhamdulillah di sini ada buah-buahan. Maka lama di sini karena ada yang disenanginya. Yang paling dahsyat di dalam thariqah wasilah itu adalah Syekh Abdul Qadir Jaini Qaddas Syarah. Beliau sukanya kepada roti tawar yang disiram oleh susu. Alhamdulillah di sini ada. Maka betah oleh Allah. Pengusaha sudah paling mudah mengikuti kesenangan pengusaha Abaus. Apa? Ada air. Lihat pengusaha Abaus. Manaqib ke Jakarta, manaqib ke Bandung, manaqib ke mana, pasti Abaus itu membawa air. Itu kesenangan pengusaha Abaus di setiap manaqib. Maka kalau manaqib ada air, ada buah-buahan, itu kesenangannya. Seperti yang tadi di dalam Manqabah dan Syekh Abdul Qadir Jaini Qaddas Syarah, yang mau bermahabbah kepada Syekh Abdul Qadir, melihat kesenangan Syekh Abdul Qadir mengurus kuda, 40 ekor kuda. Itu kesenangan Syekh Abdul Qadir. Tapi apa kesenangan Syekh Abdul Qadir? Bukan untuk dirinya, untuk siapa? Untuk yang mau dan untuk bermanfaatnya yang mau. Nah di sini juga menyediakan roti, gitu kan? Kesenangan siapa? Kesenangan Syekh Abdul Qadir. Untuk siapa? Untuk kita yang membutuhkan. Kita membawa buah di sini untuk siapa? Kesenangannya para wali Allah, kesenangannya para rasul, kesenangannya para tabi'in. Apa? Untuk siapa? Untuk
kita. Maka setiap kesenangan nyawa aulia Allah akan mendapatkan berkah untuk kita. Jangan. Itu kata pengarsaabah. Kalau misalkan kita menyediakan kesenangan yang mabok, apa jadinya? Racun. Ya. Jadi kalau kita menyediakan kesenangannya oleh Allah, maka kita akan mendapatkan berkahnya, manfaatnya oleh kita. Itu kata pengarsaabah. Maka di sini kata pengarsaabah, kalau datang ke Sinarasa bawa air, Abah senang. Senang orang datang ke bawah, Abah bawa air. Senang Abah, karena kesenangan Abah. Bermanfaat. Yang bawa air ke bawah itu apa? Yang sakit bisa sembuh. Yang pengen doanya dikabul, senantiasa dikabul ini. Maka setiap kesenangan aulia Allah itu ada manfaatnya untuk siapa? Untuk kita. Semakin kita menyiapkan kesenangannya aulia Allah, maka semakin besar itu manfaatnya untuk kita, kebutuhan kita dikabul oleh Allah Subhanahu. Yang paling utama itu adalah kata pengarsaabah itu semua ahli silsilah dari 38 sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa kesenangannya? Manakiban. Apa senang ke manakiban? Kita hadir manakiban senang, apa? Sangat senang. Apa sangat senang. Apalagi kalau hadir ke manakiban pengarsa apa lebih senang. Nah di situ. Maka setiap kita perkara menjalankan kesenangannya oleh Allah, maka kita akan mendapatkan berkah, mendapatkan karomahnya. Gitu. Maka di dalam manqabah yang sudah dituliskan di dalam kitab manaqib apa? Setiap kesenangannya oleh Allah, maka sesungguhnya itu adalah kebutuhan kita. Syekh Abdul Qadir membeli 40 ekor kuda. Untuk siapa? Bukan untuk Syekh Abdul Qadir. Padahal Syekh Abdul Qadir hanya senang saja. Saking senangnya Syekh Abdul Qadir kepada kuda 40 ekor itu, apa? Kandangnya saja dari perak, hitam emas. Sutranya sutra dewa enggak. Saking apa? Saking senang Syekh Abdul Qadir. Tapi apa? Ternyata kesenangan Syekh Abdul Qadir bukan untuk dirinya, tapi manfaat untuk muridnya. Maka kalau kita senang manaqib, ini kesenangan pengarsaabah. Untuk siapa manaqib? Untuk kita. Maka di dalam thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Masyuriyah Sinarasa, apa? Oleh pengarsaabah diajarkan di dalam manqabah sudah banyak di dalam manqabah. Apa? Bertawasul. Kita bertawasul. Kenapa setiap orang thariqah harus bertawasul kepada gurunya? Nah tadi kita senang kepada guru kita, maka guru kita akan senang kepada kita. Nah dibalikan. Nah seperti tadi, kalau kita mengikuti apa yang disenangkan oleh guru, maka sesungguhnya manfaatnya untuk diri kita. Kalau kita tidak suka apa yang dilakukan oleh guru kita, apalagi yang disenangi oleh guru kita, maka apa? Tidak akan mendapatkan manfaatnya, apalagi pertolongan. Itu. Maka kata Dai Hari waktu di Makkah memimpin umrah, bilang gini, alhamdulillah kita semoga mendapatkan syafaatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa dijawab oleh apa? Sudah. Dijawab oleh apa? Sudah. Kenapa sudah? Karena kita sudah menyenangi apa yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana pokoknya yang disenangi oleh Rasulullah? Ibadah. Sholat. Itu. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Sholat. Itu. Kalau kita sholat, berarti kita sudah mendapatkan kesenangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah akan senantiasa memberikan syafaatnya. Kenapa? Rasulullah suka kepada orang yang melakukan kesenangannya Rasulullah. Contoh kita, gitu. Contoh kita sukanya apa sih? Itu kan buah apel, ada yang ngasih, senang tidak? Malah orang yang ngasihnya walaupun siapa saja ngasih apel kepada kita senang sama apel, malah kita balik double dua sukanya, suka sama apelnya, suka yang memberinya. Nah seperti itu. Nah di sini menyediakan roti, buah-buahan, air, minuman segala. Apa? Berarti kita menunjukkan kita suka kepada yang disukai oleh aulia Allah, maka aulia Allah akan suka kepada kita. Nah di situ kata pengarsaabah, apa?
pertolongan yang disebutkan syafaatu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, aulia juga minta syafaat itu bahasa Arab, bahasa Sunda nama bantuan, BLT, itu teh syafaat itu nih. Main sama corona bisa nyafaatan anu jompo, anu yatim, anu boga duit disyafaatan itu ku corona. Bahkan corona panjang umur, kita lakukan ini nih mudah-mudahan corona panjang umur, selalu diberi duit. Alhamdulillah. Syafaat itu adalah pertolongan, memberi bantuan. Nah di sini kita menyiapkan kesukaannya para aulia Allah, maka kita akan senantiasa dibantu oleh Allah. Kenapa oleh Allah sebutkan yang tadi? Saya menyiapkan perkara ini sebenarnya untuk kamu. Seperti itu. Maka kalau kita menjalankan apa yang disenangi oleh Rasulullah sampai kepada wasilah guru musik kita, maka kita akan senantiasa dibantu. Manakib kata pengarsahabat. Aulia Allah baginda Nabi Muhammad sampai kepada pengarsahabat yang disenangi di dalam amalia adalah manakiban. Komplit di manakiban. Komplit, ada sholat, ada zikir, ada sholawat, semua ada khotamah, ada amalia, ada Quran, ada tawasul. Tuh, ada ilmu, ada sejarah. Itu yang disukai oleh Allah. Maka manakib komplit. Kalau kita ikut manakib, kita disenangi oleh Rasulullah, kita disenangi oleh aulia Allah, disenangi oleh sahabat Allah, terus sampai kepada ahli silsilah pengarsahabat sekadar selesai. Maka kalau kita senantiasa mengamalkan senang, maka sesungguhnya kita sedang melakukan kesenangan apa yang dilakukan oleh guru kita. Nah di sini berkahnya kata pengarsahabat. Gitu. Kata pengarsahabat gitu. Maka di sini balik di dalam kata pengarsahabat, berkah yang masuk di dalam manakib itu ke makanan, air, makanan itu berkah semua aulia Allah. Maka aulia Allah yang senang ini dia senang ke sini. Maka berkahnya di situ. Memberikan berkahnya, memberikan pertolongannya, memberikan syafaatnya. Alhamdulillah. Di sini. Maka di dalam mankobah yang paling pertama adalah tentang menceritakan rumput madrasah Syekh Abdul Qadir Jaini pada selesai. Rumput yang ada di dalam madrasah. Kenapa? Bukan yang di luar madrasah. Sedangkan di luar madrasah juga ada rumput. Apa itu rumput? Nah, ada yang tahu apa itu rumput di dalam mankobah, dirahasiakan apa? Diartikan rumput di dalam madrasah Syekh Abdul Qadir itu apa? Rumput itu termasuk pohon apa namanya? Hah? Bukan ini, bukan lagu Ebit G.A.D, bukan. Coba tanya pada rumput yang bergoyang. Yang nanyanya orang Karawang, goyang Karawang. Alhamdulillah. Jadi saya pernah baca juga buku dari pengarsahabat. Yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jaini Qaddasallahu sirah di dalam rumput madrasah itu adalah bukan disebut rumputnya, tapi tumbuhan. Maka bila mana masuk ke dalam madrasah Syekh Abdul Qadir Jaini Qaddasallahu sirah, yang tumbuh akan tumbuh apa? Tumbuh-tumbuhan itu hidup. Yang hidup dihidupkan apanya? Hatinya yang dihidupkan. Maka kita datang ke pengarsahabat hidup, tapi dihidupkan di dalam hatinya ingat kepada Allah Subhanahu. Nah ini yang sudah ditanam talqin zikir, itulah rerumputan yang dihidupkan oleh Syekh Abdul Qadir, maka akan menjadikan obat apapun penyakitnya, dan apapun penyakitnya maka akan menjadikan obat. Ketika kayaknya kalau di mankobah katanya kalau makan rumput Syekh Abdul Qadir di madrasah Syekh Abdul Qadir bisa sembuh. Datang ke sini rasa ada yang ambil rumput, dikirain apa? Mau kasih makan kambing pak? Apa? Di sini apa? Yang datang ke madrasah pasti mendapatkan haknya talqin zikir yang hidup dihidupkan oleh Syekh Mursyid, ingat kepada Allah. Nah itu rumput nanti di dalam mankobah. Nah kita sudah dihidupkan, sudah ada rumputnya kita itu. Karena tumbuhan. Kalau belum ditalqin, tumbuh saja. Tidak tumbuh, bukan tumbuh-tumbuhan. Kita mah jasadnya hidup, hatinya hidup.
Jasadnya kepada Allah, hatinya kepada Allah. Kata pengarsa Abah mah, orang yang ditalkin mah bekerjanya apa, ngebuang kesal nunggu mati. Kata pengarsa Abah, salatnya nunggu kesal apa? Kesal nunggu pulang kepada Allah. Di sini kita mah jualannya nunggu kesal nungguan pulang kepada Allah. Usahanya maka tidak dipermasalahkan, hasilnya berapa apapun itu tidak dipermasalahkan. Kenapa? Kita menunggu kembali kepada Allah. Illahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Marifat kepada Allah semuanya. Itu yang kita tunggu. Kata pengarsa Abah, enak. Maka sudah hidupkan kembali sama dengan yang surat kemarin di dalam Al-Baqarah ayat 28. Itu. Nah itu menyambungkan di dalam rumput pengarsa Abah. Nah itu dalilnya kata pengarsa Abah. Dalilnya rumput itu dihidupkan lagi. Tumbuh-tumbuhan yang mendapat masuk ke dalam madrasah Syekh Abdul Qadir Jini Qadaslasya. Nah yang kedua adalah air madrasah. Apa air madrasah itu? Apa air ini? Apa di dalam makna air madrasah Syekh Abdul Qadir? Di dalam diri kita sudah dijelaskan 80% adalah kadar air. Kadar air 80% di dalam diri kita. Maka yang disebutkan di dalam Manqabat Syekh Abdul Qadir itu adalah air madrasah. Maka kembali bukan berwujud dengan airnya, tapi di dalam kebutuhan ibadah. Nah, di sini. Nah, kita cari 80% di dalam tubuh kita membutuhkan air. Di dalam ibadah 80% membutuhkan zikir. Salat bila mana lupa kepada Allah bukan amal bila mana lupa kepada Allah bukan amal. Semua perkara ibadah, baca Qur'annya bila mana lupa kepada Allah maka kosong. Baca Qur'annya apapun di dalam hal ibadah bila mana lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kosong. Maka 80% di dalam ibadah adalah zikir. Maka kalau kita sholatnya ingat kepada Allah, sempurna sholatnya. Baca sholawat ingat kepada Allah, sempurna sholat. Semua perkara ibadah maka kita ingat kepada Allah. Nah di sini apa yang kita lakukan, kebutuhan kita di situ. Pengen terkabulnya doa kita harus kepada siapa? Kepada Allah. Ingin dibereskan masalah kita, harus ingat kepada yang membereskannya. Siapa? Allah Subhanahu. Semua tujuannya ke situ. Maka 80% di dalam hal keseluruhan manusia hanya tergantung kepada Allah. Allah ada di dalam talqin zikir. Doa kita sampai kepada Allah karena kita ingat kepada Allah. Kata pengarsa apa? Yang ingat itu bagaikan kilat sampai langsung kepada yang diingatnya. Kita berdoa, ya Allah lancarkan usaha saya, hatinya lupa kepada Allah maka keinginannya tidak akan sampai. Maka kata pengarsa apa? Yang ingin sembuh suruh ingat kepada Allah. Yang pengen kaya suruh ingat kepada Allah. Semua perkara urusan di dunia wal akhirah ingat kepada Allah. Nah di sini. Maka ketika berdoa, ya Allah lancarkan saya, ingat di dalam hati kepada Allah, maka doa itu sampai kepada yang diingatnya. Kata pengarsa apa? Maka faktor utama di dalam manqabah itu adalah apa? Yang keseluruhan di dalam kehidupan kita 80% harus ingat kepada Allah. Ini 80% ingat kepada Allah, yang 20% itu ingat kepada gurunya. Kepada yang memberikan ingat. Jangan dilupakan. Nah, itu yang 20% disebutkan wasilah. Bersilsilah. Gitu. Salatnya, zikirnya, ibadahnya ingat kepada yang
Ngajarkan siapa? Guru kita, pangarsa Abah. Di sini. Maka di sini pemahamannya. Jadi kalau kita sudah tahu air madrasah itu apa? Amalia, zikir, ingat kepada Allah. Sok yang sakit hati, ingat kepada Allah, tidak akan sakit. Semuanya bila mana diserahkan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kesenangan. Yang susah itu kita hanya lupa kepada Allah. Ada pengersa apa? Ridho lillahi ta'ala itu apa? Kalau sudah tercantap di dalam hatinya senantiasa illallah. Apa yang sudah diberikan oleh Allah, maka di dalam hatinya ingat kepada Allah, maka akan diberikan kesabaran, keikhlasan, keridhaan, kenikmatan, semua. Gitu. Keimanan, ketakwaan, keikhlasan, semua akan ada bila mana di dalam hatinya ingat kepada Allah. Alhamdulillah. Di sini proses kata pengarsa. Proses mana yang ingat kepada Allah, mana yang lupa. Kata pengarsa apa? Goplah itu bukan perkara yang lupa kepada Allah. Tapi apa? Goplah itu membagi ingatnya kepada Allah. Membagi apa? Membagi perkara di dalam dirinya. Yang satu ingat kepada Allah, tapi tidak menerima kodrat dari Allah. Aduh, saya mah dikasih miskin terus, zikir mah zikir, sholat mah sholat, kayak gini terus. Itu goplah. Kenapa? Karena kita membaginya dua. Membagi dua. Kenapa? Tidak ingat kodrat ini, aturan ini dari Allah. Nah, semua segitu. Maka kalau misalkan perkara apapun, kalau kita ingat kepada Allah, jadi tadi syukuri aja. Kata pengarsa apa? Syukuri. Kita mah udah kayak gini kodrat dari Allah. Semoga semakin kita bersyukur, maka akan senantiasa dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara apapun itu, kata pengarsa apa? Nikmati aja, syukuri aja, maka akan ditambahkan nikmatnya. Kata pengarsa. Nah di sini, alhamdulillah. Jadi perkara goplah itu adalah membagi. Contoh, saya mau kayak gini, gak boleh dikayak gituin. Nah seperti itu. Berarti apa? Membagi ingatnya kepada Allah. Saya mau wakil talqi, ini mah ikhwan, langsung ngajin saya kan nggak bagi dua. Nggak bagi dua ingatnya ke Allah. Padahal semua itu sama. Maka kata pengarsa apa? Semua ikhwan. Kemarin sudah dibahas di Haji Diki ya, tentang ikhwan. Itu dari bahas tentang keikhwanan. Seperti apa ikhwan? Ikhwan itu yang memiliki guru mursyid. Ikhwan yang mempunyai guru mursyid baru disebut ikhwan. Dibilang oleh siapa kita ikhwan? Oleh mursyid, bukan oleh kita. Bukan oleh wakil talqin. Ikhwan bukan. Nah, ikhwan itu disebutkan oleh mursyid yang mengaku kita seorang ikhwan. Tapi kita jangan ngomong abaos ikhwan, bukan, jangan gitu, salah itu. Allah. Nah, di sini ikhwan awal tariqah ketika nasyabandiyah mansur. Kata pengarsa abaos pada surah, kalau kita senantiasa mengamalkan apa yang sudah kesenangan aulia Allah, maka wujudkan apa yang disenangi oleh aulia Allah. Gitu. Saya sering kalau manakib di Daiwan juga, saya naruh di kamar roti. Karena saya yakin aulia Allah itu datang. Setiap kita manakib, aulia Allah datang. Contoh Mas Sopa main ke saya, gitu kan. Yang disenengin sama Mas Sopa itu jandanya nggak ada. Sebentar, pasti. Pas datang ke rumah saya teh, nengok, wah jandanya nggak ada nih, pulang gitu. Ya Mas ya, itu kebiasaan siapa itu? Jadi kalau kita datang ke setiap tempat ada yang kita senangi, maka kita akan lama. Aulia Allah juga seperti itu. Kata pengarsa apa? Abah juga kan gitu. Ke Kerawang mau main. Ada yang disenangi oleh pengarsa Abah, lama pengarsa Abah juga. Lama. Karena apa? Ada yang disenangi oleh pengarsa Abah. Gitu.
ada yang tidak bisa dilupakan oleh pengersabah, maka apa? Lama. Nah, setiap kita juga, setiap manakib, kalau kita menyiapkan apa yang menjadi kesenangan aulia Allah, maka aulia Allah akan lama. Karena ada yang disenanginya. Di beberapa hikayat si Abdul Qadir Jilani Qadar Sulsirah pasti menyenangi kepada roti tawar yang disiram oleh susu dan suka makan keju. Itu kesenangan si Abdul Qadir. Maka si Abdul Qadir di sini lama. Nah, kelamaan itu maka diserap oleh kita. Apa? Tadi di dalam zikir hobi nafasnya. Ini menarik kata pengersabah. Zikir hobi itu bukan hanya mengingat kepada Allah saja, manfaatnya adalah apa? Tadi menyerap aura dari aulia Allah. Nah, ini berkahnya terserap oleh kita. Maka kalau yang sering manakiban kata pengersabah, ada yang pulang manakiban malam ngantuk tidur di loteng jatuh ke bawah. Kata pengersabah apa? Tidak akan apa-apa. Kenapa? Karena di dalam manakib dia menyerap apa? Karomah barokah dari para aulia Allah. Nah, kita juga di sini duduk menyerap. Maka tadi di dalam MC yang terakhir itu adalah memperbaharui keimanan di dalam zikir hobi. Mengingat nama Allah, berzikir. Ini jangan sampai lepas ini. Sampai selesai kita manakib, maka aulia Allah akan datang di sini terserap oleh yang zikir. Kalau yang nggak zikir mah nggak dapat apa-apa, paling dapat cuma makanan doang, kenyang perut doang. Lihat pengersabah sampai selesai bertawajuh. Nah, di sini di manakib boleh yang disebutkan tawajuh karena kita sedang menyerap, sedang bermusyahadah dengan para aulia Allah, dengan guru kita pengersabah. Kita salah, harus pengersabah tawajuh, di dia culak ciluk dengan pocong. Nah, di sini ketika aulia Allah yang tidak terlihat, maka kita hidupkan yang tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat di dalam diri kita? Zikir hobi. Nah, ini tidak terlihat oleh orang lain, tapi terasa oleh kita. Maka kita akan merasakan adanya aulia Allah, adanya wali Allah, adanya Syekh Abdul Qadir, adanya para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Maturidi. Guru kita ada di sini. Bila mana kita merasakan yang tidak terlihat oleh orang lain. Harapun abah tawajuh, di dia hararuai. Maka di sini serap secara amaliyahnya. Kalau pada pit mah langsung begitu datang manakib sila langsung kalau jelek. Saking Apollo kalau naik ngapung begitu celap Apollo begitu maju ke kasana. Ngapung eta teh. Saking kebuta eta tawajuh teh mending ngapung-ngapung gitu. Tah cirinya tawajuh nikmat. Tawajuh nikmat menjadi tawadur. Pas bangun teh kan alhamdulillah, wah paras mangan. Berkah tidak ada. Nah, ini kata pengersabah apa? Ciptakan raudhah. Raudhah itu adalah surga, taman surga. Apa taman surga? Manakiban. Habis duduk bisa minum, ya. Habis manakib bisa makan, ada buah-buahan, ada nasi, ada ikan. Oh, itu surga kata pengersabah. Berarti yang menciptakan surga ini siapa di sini? Syaibul Hajat. Berarti Syaibul Hajat yang memiliki surganya membagi kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala di situ barang siapa yang bersyukur di dalam nikmatnya, maka akan ditambah nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan pengersabah Syaibul Hajat senantiasa dikocorkan oleh karomah Pengersabah Guru Agung pada silasilah untuk senantiasa membimbing tentang rezeki di dunia wal akhirah terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sudah mengabul kita semua yang di sini. Datang dari rumah kita nggak bawa air, disiapin air, itu dikabul oleh Syaibul Hajat. Maka Syaibul Hajat akan senantiasa terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengersabah, lamun orang sok nulungan batur bakal ditulungan ku Allah.
Lamun urang sok merean kabatur bakal dibere ku Allah. Lamun urang sok mere kanikmatan kabatur maka Allah akan memberikan kenikmatan. Urang pedit merege hese tara mere teu bager pantes ku Allah disiksa oge. Leres. Nya disiksa kumaha? Jeung tatangga henteu hade leres. Disiksa eta teh. Arek ka ditu bingung, arek ka dieu bingung. Tuntunna naon? Tilu rupa. Jadi nate dapur, kasur, kamar, eta anu ribut teh. Alhamdulillah. Maka di sini kata pengarsa amaliyah thariqah qadariyah naqsabandiyah mansurah sinarasa itu adalah amaliyah yang disebutkan zikir kalimah la ilaha illallah, akhlakul karimah. Akhlak kita. Maka sebulan sekali memberikan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti apa? Bukti syukur. Kita membagi nikmat, maka kita sedang membutuhkan nikmat Allah. Lihat seorang mursyid saja sama seperti kita. Lihat manakib pengarsa Abah, ribuan orang makan di Sinarasa, diberikan oleh pengarsa Abah makanan yang nikmat. Kata Abah apa coba? Abah juga butuh apa? Butuh diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Abah memberikan kenikmatan kepada kita waktu kita di Sinarasa. Air disiapkan, air, makanan disiapkan, makanan, semua disiapkan oleh pengarsa Abah. Apa? Abah juga ingin mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata pengarsa Abah, maka dirikan manakib. Apa? Bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukti syukur. Kata pengarsa Abah, tidak ada yang sampai bukti syukur kepada Allah bila mana tidak sampai kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kalau syukur cuma ngomong alhamdulillah, karasa teu ngeunana. Ustaz, sing kuring diuk di luhur alhamdulillah, karasa teu diuk di luhur. Apa? Memberikan kesempatan apa yang sudah kita punya, maka diberikan kepada orang lain, itu tandanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini amalkan kata pengarsa apa? Amalkan, amankan, lestarikan gitu. Di sini banyak pemuda yang masih sekolah ini, calon-calon pelestari. Kata pengarsa Abah, Ustaz Tarmedi melestarikan kepada remaja-remaja. Ini calon pelestari kita. Kita mau mengamalkan aja masih susah, apalagi melestarikan. Kalau yang pemuda, umur-umur muda ini akan ada kesempatan melestarikan. Kenapa? Akan mempunyai istri, diajak istrinya, diajak anaknya, diajak mertuanya, diajak orang tuanya. Ini melestarikan. Maka kesempatan untuk melestarikan sangat besar untuk pemuda. Sukses selalu. Alhamdulillah. Terus. Jangan takut. Kita punya guru mursyid kita yang senantiasa berwasilah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jam 10 lewat 10. Jadi di sini manakib itu menciptakan kenikmatan syukur bukti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarsa berbagi, maka di dalam manakib ini adalah suatu bersyukurnya. Malah kalau kata pengarsa Abah, kita amal, kita sedekah, tapi apa kata pengarsa Abah? Tidak berwasilah, tidak akan sampai. Maka kalau manakib sudah jelas kata pengarsa Abah. Disebutkan sedekah, sedekah bisa, disebutkan amal menjadi amal. Tuh, ini manakib itu banyak. Kata pengarsa Abah, yang datang manakib menembus dosa, jelas menembus dosa. Yang lapar ke sini jadi kenyang, itu dosa itu. Gitu ya. Disediakan oleh Pak RT untuk Sutisna. Kalau donor Sutisna itu iya ingat yang di TV Sule. Sekarang ganti aja namanya Pak RT Sule. Alhamdulillah. Biar rezekinya sama kayak beliau. Berkah. Alhamdulillah. Jadi manakiban itu adalah suatu membagi kenikmatan dari Allah Subhanahu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan senantiasa apa yang kita syukurkan di dalam manakib, maka sesungguhnya itu yang diharapkan oleh kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa diusulkan oleh mursyid kita pengarsa bawas qada salasirah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan qabul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segitu, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya juga pribadi.
Disini untuk Irfan awat toriko khodidiyah Naqsyabandiyah Mansur Sinarasa wabil khusus Syahuna wal Musyidina Syafi'a Jal Zaman Syekh Muhammad Abdul Gawar Syekh Masul Qadasul Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ya Allah rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.